Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel kita yang sederhana ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai judul dalam tanda kutip yaitu peristiwa. Maka kita akan memahami apa itu sebenarnya peristiwa. Peristiwa yang saya maksud ini adalah dalam konteks ilmu hukum ya. Maka peristiwa itu sebenarnya adalah kejadian-kejadian baik itu yang timbul dari bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir dan bencana-bencana alam lainnya, maupun kejadian yang timbul akibat aktivitas-aktivitas setiap individu maupun sekelompok orang di tengah-tengah masyarakat sosial. Nah, inilah sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini dapat dibagi kepada dua. Peristiwa itu dapat dibagi kepada dua macam. Yang pertama, peristiwa itu ada namanya peristiwa biasa. Nah, peristiwa biasa. Yang kedua, peristiwa ini ada dinamakan dengan peristiwa hukum. Ya. Nah, jadi peristiwa dapat dibagi kepada dua, peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Nah, berkaitan dengan peristiwa tentu ada perbuatan, ya. Tentu ada perbuatan, ya, perbuatan dari individu maupun sekelompok orang yang ada di masyarakat. Nah, perbuatan yang erat kaitannya dengan suatu peristiwa, maka sebagaimana peristiwa itu dibagi kepada dua bagian, yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum, maka perbuatan juga dapat dibagi kepada dua, yaitu perbuatan biasa dan perbuatan hukum. Maka peristiwa biasa dan perbuatan biasa itu bisa berubah atau berpindah kepada peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Jadi peristiwa biasa dan perbuatan biasa itu bisa berubah menjadi peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Lalu kapan peristiwa biasa dan perbuatan biasa itu berubah menjadi peristiwa hukum dan perbuatan hukum? Yaitu apabila peristiwa biasa dan perbuatan biasa itu erat kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban individu maupun sekelompok orang, maka terjadilah perubahan dari peristiwa biasa dan perbuatan biasa menjadi peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Sekian dulu teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi tentang bagaimana contoh-contoh daripada peristiwa hukum dan peristiwa biasa, dan bagaimana pula contoh-contoh daripada perbuatan hukum dan perbuatan biasa, agar nanti kita dapat lebih mudah memahami bagaimana erat kaitannya dengan peraturan-peraturan hukum yang ada.